الله قد نهى عن القتال لناجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يقول عود رجوع المبارزة مع عبد واحد وليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Dalam khazanah pemikiran Islam, figur Al-Masih Dajjal menempati posisi yang sangat penting karena kemunculannya menjelang akhir zaman digambarkan sebagai fitnah terbesar yang pernah dialami umat manusia sejak diciptakannya Nabi Adam. Para ulama dan ilmuwan muslim sejak masa klasik hingga modern banyak memberikan perhatian khusus terhadap hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Dajjal. Mereka berusaha menyingkap hakikat tipu dayanya agar umat Islam tidak terperdaya ketika masa itu benar-benar datang. Nama Dajjal sendiri dalam bahasa Arab memiliki makna seseorang yang suka menutup sesuatu dengan kebohongan atau menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Karena itulah ia dijuluki sebagai sosok yang penuh dengan penipuan. Dajjal disebut Al-Masih karena salah satu matanya terhapus atau buta. Sedangkan ia juga disebut Al-Masih dalam arti lawan dari Al-Masih Isa putra Maryam. Jika Isa datang membawa petunjuk dan kebenaran, maka Dajjal datang membawa kesesatan dan kebohongan. Konsep pertentangan ini sangat ditekankan oleh para ilmuwan muslim. Mereka menegaskan bahwa keberadaan Dajjal adalah ujian besar yang akan mengguncang iman karena ia tampil dengan keajaiban dan kemampuan luar biasa yang membuat banyak manusia tertipu. Para ulama menjelaskan bahwa tipu daya Dajjal tidak semata terletak pada kemampuannya menunjukkan keajaiban lahiriah, tetapi lebih dalam daripada itu. Ia akan datang dengan propaganda yang menyentuh hati manusia, menawarkan kehidupan mudah, kesejahteraan, bahkan seakan-akan mampu menguasai langit dan bumi. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ia membawa surga dan neraka. Akan tetapi surga yang ia bawa hakikatnya adalah neraka Allah, sedangkan neraka yang ia tampakkan hakikatnya adalah surga Allah. Para ilmuwan muslim menekankan bahwa inilah puncak dari tipuan besar. Sesuatu yang terlihat baik sejatinya adalah kebinasaan, sementara sesuatu yang tampak menakutkan justru merupakan keselamatan. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim menuliskan dengan tegas bahwa Dajjal akan diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah sebagai ujian. Ia bisa memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman, namun semua itu hanya berlangsung pada orang yang mengikutinya. Sedangkan orang yang menolak untuk mengakui dirinya akan mengalami kekeringan, kelaparan, dan penderitaan. Dengan cara ini Dajjal akan menundukkan manusia melalui kebutuhan paling dasar mereka. Ibnu Katsir menyebut bahwa inilah bentuk fitnah yang paling sulit ditolak oleh manusia karena mereka lebih mudah goyah ketika berhadapan dengan lapar dan haus. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan sisi psikologis dari tipu daya Dajjal. Ia menulis bahwa Dajjal akan memanfaatkan kelemahan manusia dalam memandang sesuatu hanya dari aspek lahiriah. Manusia yang dangkal imannya akan lebih percaya pada sesuatu yang tampak mata, meskipun itu hanyalah ilusi. Ketika Dajjal membelah seseorang lalu menghidupkannya kembali, banyak manusia akan langsung menyangka bahwa ia memiliki kekuasaan ketuhanan. Padahal semua itu hanyalah ujian dari Allah. Al-Qurtubi menegaskan bahwa yang bisa menyelamatkan seorang mukmin dari fitnah semacam itu hanyalah keyakinan kokoh bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan hanya Allah yang berkuasa menghidupkan serta mematikan. Imam Nawawi juga menyinggung tentang hadis-hadis Dajjal dalam Syarah Syahih Muslim. Beliau menekankan bahwa seluruh keajaiban yang ditampakkan oleh Dajjal
Dajjal bukanlah bukti ketuhanan, melainkan bentuk fitnah yang sangat besar. Ia menambahkan bahwa pengetahuan tentang sifat-sifat Dajjal menjadi kewajiban bagi umat Islam agar tidak terjerumus. Karena itu Nabi Muhammad telah memberikan tanda yang jelas, yaitu bahwa Dajjal buta pada salah satu matanya, sementara di dahinya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa tanda-tanda itu diberikan sebagai benteng, agar orang beriman tidak terkecoh oleh ilusi kebesarannya. Ilmuwan muslim modern seperti Abul Ala Maududi mencoba menjelaskan fitnah Dajjal dengan pendekatan yang lebih rasional. Menurutnya, Dajjal bukan hanya sosok pribadi yang akan muncul di akhir zaman, tetapi juga sebuah simbol dari peradaban yang berlandaskan materialisme, sains tanpa agama, dan kekuasaan politik yang menindas. Dalam pandangannya, tipu daya Dajjal bisa dilihat dari bagaimana manusia modern seringkali menyembah kemajuan teknologi, harta, dan kekuasaan, seakan itulah keselamatan hidup mereka. Padahal hakikatnya semua itu bisa membawa manusia menuju kebinasaan jika tidak dikendalikan dengan iman. Ulama lainnya menegaskan bahwa tipu daya Dajjal juga mencakup manipulasi kebenaran. Ia akan berbicara dengan gaya yang meyakinkan, seakan membela umat manusia, namun sejatinya menjerumuskan mereka pada kekafiran. Dajjal digambarkan membawa sistem yang memaksa manusia untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Barang siapa menolak maka akan dihukum, diboikot, bahkan dibinasakan. Para ilmuwan muslim melihat hal ini sebagai puncak kediktatoran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Inilah alasan mengapa fitnah Dajjal dianggap lebih berbahaya daripada fitnah kekuasaan tirani manapun sepanjang sejarah. Hadis-hadis tentang Dajjal juga menjelaskan bahwa ia akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Kemampuannya berpindah tempat digambarkan seperti awan yang ditiup angin. Ini menunjukkan kecepatan luar biasa yang bisa digunakan untuk menyebarkan propaganda dan pengaruhnya. Para ulama menafsirkan hal ini sebagai salah satu faktor mengapa fitnahnya sangat berbahaya, sebab hampir tidak ada tempat yang luput dari kedatangannya kecuali Makkah dan Madinah. Kota suci itu dijaga malaikat sehingga Dajjal tidak mampu memasukinya. Hal ini dipandang sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Islam agar tetap ada tempat perlindungan. Di sisi lain, para ilmuwan muslim juga menekankan bahwa Dajjal tidak bisa muncul begitu saja. Ia akan datang pada masa ketika iman manusia sudah melemah, ketika fitnah dan kerusakan moral telah merajalela, dan ketika manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dengan kondisi seperti itu, tipu dayanya menjadi sangat efektif. Karena itu para ulama selalu mengingatkan agar umat Islam memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan Nabi dalam sholat untuk meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Doa itu dibaca setiap sebelum salam, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, serta fitnah Al-Masih Dajjal. Ilmuwan muslim juga sepakat bahwa cara menghadapi tipu daya Dajjal adalah dengan memperkokoh akidah. Orang yang hafal ayat-ayat awal dari surah Al-Kahfi akan mendapatkan perlindungan dari fitnahnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis sahih. Surah Al-Kahfi sendiri berisi kisah-kisah tentang fitnah kekuasaan, fitnah ilmu, fitnah harta, dan fitnah kesyirikan. Semua itu memiliki keterkaitan erat dengan tipu daya Dajjal, karena ia akan menguji manusia dengan semua bentuk fitnah tersebut. Dengan membaca dan merenungi maknanya, seorang mukmin dilatih untuk selalu memilih iman dan menolak kesesatan, meski harus menanggung penderitaan duniawi. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menambahkan bahwa orang yang teguh imannya tidak akan tertipu meski Dajjal menampakkan seluruh keajaiban. Sebaliknya, orang yang lemah imannya akan dengan mudah tergoda hanya karena iming-iming makanan atau kesembuhan. Dajjal akan mendatangi kaum yang kelaparan lalu memberi mereka makanan. Ia akan mendatangi kaum yang sakit lalu menyembuhkan mereka. Ia bahkan akan mendatangi kaum yang menderita lalu memberikan kesenangan. Semua itu bukan karena ia memiliki kekuasaan mutlak, melainkan karena Allah mengizinkan hal itu sebagai ujian. Oleh sebab itu, sikap yang benar adalah menolak seluruh klaimnya dan tetap berpegang teguh pada kalimat tauhid. Dari seluruh penjelasan ulama dan ilmuwan muslim dapat disimpulkan bahwa tipu daya Dajjal adalah kombinasi antara ilusi kekuasaan, manipulasi kebutuhan manusia, propaganda kebohongan, serta penyalahgunaan tanda-tanda luar biasa. Ia menjanjikan kenikmatan dunia namun menjerumuskan pada kebinasaan akhirat. Ia mengaku sebagai Tuhan namun sejatinya adalah makhluk hina yang sedang diuji dan menjadi ujian bagi manusia. Jalan keselamatan hanyalah dengan iman yang kokoh, pengetahuan yang benar tentang sifat-sifatnya, serta kedekatan kepada Allah melalui doa dan amal saleh.
Fitnah Dajjal memang digambarkan sebagai puncak kengerian akhir zaman, tetapi Allah tidak akan menelantarkan hamba-hamba yang berpegang teguh pada kebenaran. Para ilmuwan muslim juga membahas bahwa tipu daya Dajjal tidak hanya berada dalam ranah kekuatan fisik atau keajaiban yang ia tampakkan, melainkan juga dalam bentuk ideologi dan pola pikir. Banyak ulama yang menegaskan bahwa sebelum ia muncul secara nyata, sudah ada semacam bayangan dari fitnah Dajjal yang tersebar di tengah umat manusia. Bentuk bayangan ini adalah tersebarnya kebohongan, berkembangnya ilmu yang dipisahkan dari iman, dan lahirnya sistem sosial yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan dan kenikmatan dunia. Ketika manusia sudah terbiasa dengan pola pikir seperti itu, mereka akan lebih mudah menerima tipu daya Dajjal yang sesungguhnya. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah menyinggung bahwa fitnah Dajjal adalah akumulasi dari berbagai fitnah yang sudah terjadi sebelumnya. Setiap umat sejak dahulu sudah menghadapi cobaan dalam bentuk penguasa zalim, harta berlimpah yang menjerat, ilmu yang disalahgunakan, hingga agama yang dipalsukan. Namun pada akhirnya semua fitnah itu akan berpuncak pada sosok Dajjal. Inilah yang membuat ulama selalu mengingatkan umat agar tidak menganggap enteng fitnah kecil, sebab semua itu menjadi pintu menuju fitnah terbesar. Tipu daya Dajjal menurut sebagian ulama juga memiliki sisi spiritual yang sangat halus. Ia mampu menggoyahkan keyakinan dengan cara mempertanyakan hal-hal yang paling mendasar. Misalnya, ia bisa menimbulkan keraguan terhadap kekuasaan Allah dengan menunjukkan mustahil menurut akal manusia, seperti menghidupkan orang mati atau membuat bumi mengeluarkan harta simpanannya. Orang yang imannya lemah akan mudah berkata bahwa jika ada makhluk mampu melakukan semua itu, berarti ia memang pantas dianggap sebagai Tuhan. Padahal seluruh keajaiban itu hanyalah izin sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian. Para ilmuwan muslim melihat bahwa inti dari tipu daya Dajjal adalah memutus hubungan manusia dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantinya dengan ketundukan kepada makhluk. Ilmuwan muslim yang menekuni bidang filsafat seperti Al-Ghazali mengingatkan bahwa akal manusia seringkali bisa diperdaya oleh hal-hal yang tampak nyata, tetapi sejatinya salah. Al-Ghazali mencontohkan bahwa indera manusia memiliki keterbatasan, misalnya mata memandang matahari seolah kecil padahal kenyataannya sangat besar. Dari sini ia menjelaskan bahwa ketika Dajjal menampakkan sesuatu yang luar biasa, akal dan indera manusia bisa tertipu jika tidak dibimbing oleh wahyu. Karena itu dalam menghadapi tipu daya Dajjal, seorang muslim tidak boleh hanya mengandalkan logika semata, melainkan harus kembali kepada ilmu yang diwariskan Rasulullah. Beberapa ulama juga menggambarkan bahwa tipu daya Dajjal akan memuncak pada cara ia memainkan perasaan manusia. Ia akan menggunakan rasa takut dan harapan sebagai senjata utama. Orang yang takut pada kelaparan akan dipaksa untuk mengikutinya demi mendapat makanan. Orang yang berharap pada kesembuhan akan diarahkan untuk mengakui ketuhanannya agar disembuhkan. Orang yang takut disiksa akan dipaksa tunduk. Dengan cara itu ia mengendalikan manusia sebagaimana penggembala mengendalikan hewan. Para ilmuwan muslim menekankan bahwa hanya orang yang hatinya penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melawan godaan semacam ini. Sisi lain dari tipu daya Dajjal yang dibahas oleh para ulama adalah kemampuannya menampilkan sesuatu yang kontradiktif. Ia mampu membuat api tampak seperti air dan air tampak seperti api. Ia mampu menunjukkan surga, namun sejatinya itu neraka. Ulama menafsirkan hal ini sebagai bukti bahwa dunia yang ia bawa penuh dengan pembalikan nilai. Kebaikan ditampilkan sebagai keburukan, dan keburukan ditampilkan sebagai kebaikan. Inilah yang membuat fitnahnya sangat besar, karena banyak manusia yang tidak mampu membedakan lagi antara benar dan salah. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa inti tipu daya Dajjal adalah membolak-balikan hakikat. Barang siapa imannya hanya bersandar pada panca indera, maka ia akan tersesat, sedangkan yang berpegang teguh pada wahyu akan selamat. Dalam pandangan beberapa ulama sufi, fitnah Dajjal dipahami juga sebagai simbol dari kecintaan manusia pada dunia yang berlebihan. Dajjal menjadi cermin dari nafsu manusia yang ingin menguasai, ingin abadi, dan ingin disembah. Karena itu mereka menekankan perlunya mujahadah atau melawan hawa nafsu agar tidak mudah dikuasai oleh tipu dayanya. Bagi mereka, kemunculan Dajjal secara fisik hanyalah puncak dari apa yang sudah ada dalam hati manusia. Jika hati penuh dengan cinta dunia, maka ia akan segera terikat dengan fitnah Dajjal. Tetapi jika hati penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada tipu daya yang bisa menundukkannya. Ulama kontemporer juga mengingatkan bahwa tipu daya Dajjal dapat dilihat dari fenomena global yang merusak akidah manusia. Penyebaran ideologi sekularisme, materialisme, hedonisme, dan relativisme moral sering dipandang sebagai jalan yang mempersiapkan manusia untuk menerima kebohongan Dajjal. Sebab semua ideologi itu pada akhirnya mengikis keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Ketika keimanan sudah rapuh, maka keajaiban Dajjal akan dengan mudah dianggap sebagai kebenaran. Para ilmuwan muslim juga memperingatkan bahwa Dajjal akan sangat lihai dalam memanfaatkan media komunikasi. Hadis menggambarkan kecepatannya berpindah tempat, dan sebagian ulama menafsirkan bahwa ia akan memanfaatkan sarana yang bisa menjangkau seluruh dunia. Dengan sarana ini, ia bisa menebarkan fitnah dalam waktu singkat, membujuk manusia dari berbagai bangsa, serta menanamkan ide bahwa hanya dengan mengikutinya manusia bisa selamat. Bentuk tipuan ini sangat relevan dengan kondisi zaman modern, ketika informasi bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam sekejap. Dalam kajian lain disebutkan bahwa Dajjal juga mampu memperdaya manusia dengan harta. Ia bisa membuat bumi mengeluarkan kekayaannya, ia bisa menunjukkan tumpukan emas dan perak, dan ia bisa menundukkan orang dengan iming-iming kekayaan. Ulama menegaskan bahwa inilah salah satu fitnah paling berat, karena banyak manusia yang rela menggadaikan iman hanya demi harta. Orang yang tamak akan dengan mudah menyerahkan dirinya kepada Dajjal demi mendapatkan kenikmatan dunia. Karena itu para ilmuwan muslim mengajarkan agar seorang mukmin membiasakan diri hidup sederhana, bersyukur, dan tidak diperbudak harta. Ada pula penjelasan kesetiaan manusia terhadap agama. Ia akan menantang orang-orang beriman untuk meninggalkan syariat dengan alasan keselamatan duniawi. Ia akan berkata bahwa mengikuti dirinya adalah satu-satunya jalan untuk selamat dari kelaparan, dari kesengsaraan, dan dari bahaya. Tetapi hakikatnya semua itu hanyalah jebakan. Ulama menegaskan bahwa orang yang tetap berpegang pada syariat meski menderita di dunia akan beroleh keselamatan hakiki. Sedangkan orang yang menyerah demi kenikmatan sesaat akan celaka di akhirat. Di antara bentuk tipuan yang paling halus menurut para ulama adalah klaim Dajjal bahwa ia membawa keadilan dan kesejahteraan. Banyak manusia akan tertipu dengan retorikanya yang indah, seakan ia datang untuk membela yang lemah dan memberikan kemakmuran. Padahal yang ia lakukan hanyalah menundukkan mereka di bawah kekuasaannya. Ulama memperingatkan agar umat Islam tidak tertipu oleh kata-kata manis, karena sejatinya kebohongan terbesar seringkali dibungkus dengan kalimat yang paling indah. Pada akhirnya, seluruh ilmuwan muslim sepakat bahwa tipu daya Dajjal adalah ujian yang akan membedakan antara orang yang beriman sejati dengan yang hanya beriman di lisan. Ia adalah cermin dari kerapuhan iman manusia. Orang yang hatinya kuat dengan tauhid akan melihat jelas kebohongannya meskipun ia menampakkan ribuan keajaiban. Tetapi orang yang hatinya lemah akan terjerumus hanya karena ketakutan, kebutuhan, atau keserakahan. Inilah mengapa Nabi Muhammad mewasiatkan agar setiap muslim selalu memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam doa-doa mereka. Dalam Khazanah Islam, banyak ilmuwan muslim yang juga menyoroti sisi historis dan eskatologis dalam memahami tipu daya Dajjal. Mereka berpendapat bahwa setiap zaman memiliki cerminan kecil dari fitnah Dajjal, meskipun sosoknya belum muncul secara nyata. Misalnya, para penguasa yang mengaku memiliki kuasa absolut, para pemikir yang menolak agama dengan mengandalkan logika semata, serta masyarakat yang mengagungkan dunia seakan itulah tujuan akhir kehidupan. Semua fenomena itu dilihat sebagai jalan panjang yang menyiapkan umat manusia untuk mudah menerima Dajjal ketika ia muncul. Karena itu, ulama menekankan pentingnya membaca tanda-tanda zaman agar umat Islam tidak lengah. Tipu daya Dajjal juga sering dipahami sebagai bentuk eksploitasi kelemahan manusia. Ia mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang mudah tergoda oleh hal-hal yang spektakuler. Maka ia tampil dengan keajaiban yang menyalahi hukum biasa, seperti menghidupkan orang mati, membuat tanah gersang kembali subur, dan mengalirkan air dari tanah kering. Ulama menafsirkan bahwa hakikatnya semua itu adalah istidraj, yaitu keajaiban yang diberikan bukan sebagai karunia, melainkan sebagai ujian yang menjerumuskan. Dengan cara ini, Dajjal membuat manusia salah sangka dan menjadikan keajaiban sebagai alasan untuk tunduk kepadanya. Beberapa ilmuwan muslim menjelaskan bahwa salah satu tipu daya paling berbahaya adalah bagaimana Dajjal mengendalikan persepsi manusia tentang realitas. Ia membuat sesuatu yang batil tampak indah dan sesuatu yang benar tampak buruk. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa setan menghiasi perbuatan buruk sehingga tampak baik di mata manusia. Dajjal akan menjadi puncak dari tipu daya semacam ini. Ia membuat ketaatan tampak sebagai penderitaan, sementara kekafiran tampak sebagai keselamatan. Para ulama mengingatkan bahwa jika manusia tidak melatih diri dengan ilmu dan iman sejak dini, maka mereka akan sulit membedakan realitas yang sejati dari ilusi Dajjal. Dalam literatur tafsir, sebagian ulama menyinggung bahwa fitnah Dajjal juga berkaitan dengan ujiannya terhadap para ulama dan orang berilmu. Dajjal akan mencoba menundukkan mereka, sebab jika para ulama sudah goyah, maka masyarakat awam akan lebih mudah terjerumus. Karena itu, ulama besar
besar sejak dahulu selalu menekankan pentingnya akidah yang kuat dan tidak tergoda oleh kepentingan dunia. Imam Malik menegaskan bahwa ilmu tanpa iman akan menjadi senjata yang berbahaya karena mudah dipakai untuk menipu orang banyak. Dajjal akan menguji hal itu dengan menampilkan argumentasi yang tampak logis, padahal hakikatnya adalah kebatilan. Sisi lain yang juga dibicarakan oleh para ilmuwan muslim adalah bahwa Dajjal akan mencoba menguasai tatanan politik dunia. Ia tidak hanya menipu individu, tetapi juga membentuk sistem global yang membuat manusia tidak bisa hidup kecuali dengan tunduk kepadanya. Dalam pandangan ini, tipu dayanya lebih besar daripada sekadar keajaiban fisik karena menyangkut cara ia membangun tatanan yang zalim namun tampak adil. Ulama menilai bahwa inilah sebab mengapa Rasulullah menggambarkan fitnah Dajjal sebagai sesuatu yang belum pernah ada sejak awal penciptaan. Sebab pengaruhnya bukan hanya kepada satu bangsa tetapi kepada seluruh umat manusia. Ada pula pembahasan yang lebih mendalam tentang cara Dajjal mengendalikan hati manusia. Ia tidak sekadar menakut-nakuti dengan penderitaan, tetapi juga mengikat mereka dengan perasaan cinta semu. Banyak manusia akan merasa bahwa dengan mengikuti Dajjal, mereka mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, padahal yang mereka rasakan hanyalah ilusi. Ulama mengingatkan bahwa cinta yang salah arah bisa menjadi alat penyesatan yang sangat kuat. Karena itu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditanamkan bukan hanya di akal, tetapi juga di hati agar tidak mudah jatuh cinta pada kebohongan Dajjal. Ilmuwan muslim klasik juga menyinggung bahwa Dajjal akan datang pada masa ketika umat Islam mengalami kelemahan besar. Perpecahan, perselisihan, dan perebutan dunia membuat kaum muslimin rapuh dan mudah dipecah belah. Inilah yang dimanfaatkan Dajjal untuk memperkuat tipu dayanya. Ia akan masuk melalui pintu perpecahan, mengaku sebagai penyelamat, dan menawarkan persatuan palsu. Namun pada hakikatnya yang ia lakukan hanyalah menundukkan umat manusia di bawah kekuasaannya. Ulama mengingatkan bahwa cara terbaik untuk menolak tipu daya ini adalah dengan memelihara ukhuwah dan tidak larut dalam konflik yang melemahkan umat. Sebagian ilmuwan muslim yang mendalami ilmu hadis juga mencatat bahwa dalam riwayat disebutkan Dajjal membawa surga dan neraka. Hal ini dipahami sebagai simbol dari bagaimana ia mengendalikan persepsi manusia tentang kebahagiaan dan penderitaan. Ia bisa menjadikan penderitaan tampak sebagai jalan selamat dan kesenangan tampak sebagai jalan binasa. Para ulama menekankan bahwa hal ini hanya bisa dilawan dengan keyakinan kuat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sampaikan adalah kebenaran mutlak meskipun bertentangan dengan apa yang tampak oleh panca indera. Para ulama menambahkan bahwa salah satu bentuk tipu daya Dajjal adalah membuat manusia tergantung kepada kekuatan duniawi. Ia akan menampakkan bahwa keselamatan hanya bisa dicapai dengan teknologi, harta, dan kekuasaan. Dengan begitu, ia berhasil memalingkan manusia dari doa, ibadah, dan tawakal. Ilmuwan muslim melihat fenomena ini bahkan sudah tampak pada zaman sebelum Dajjal muncul ketika banyak orang lebih percaya pada kemampuan manusia dibanding pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi peringatan agar umat Islam tidak mudah terjebak pada ketergantungan yang berlebihan terhadap dunia. Banyak ilmuwan muslim menekankan bahwa tipu daya Dajjal bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan keberanian fisik semata. Sebab orang yang paling berani sekalipun akan dengan mudah goyah jika tidak memiliki dasar iman. Dajjal tidak menguji kekuatan tubuh, melainkan kekuatan hati dan jiwa. Ia akan mengguncang keyakinan, menggoda dengan keindahan, menakut-nakuti dengan penderitaan, dan menjanjikan keselamatan yang palsu. Karena itu, persiapan menghadapi fitnahnya adalah dengan memperkuat akidah, memperbanyak amal ibadah, serta senantiasa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu dayanya. Pada akhirnya, ulama muslim menegaskan bahwa meskipun tipu daya Dajjal sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hamba beriman terjerumus tanpa perlindungan. Dajjal hanya bisa menipu orang yang hatinya condong kepada dunia, sedangkan orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan tetap melihat kebenaran meski berada dalam kondisi paling sulit. Inilah pesan yang selalu diwariskan para ilmuwan muslim dari generasi ke generasi agar umat Islam tidak terpedaya oleh kebesaran semu Dajjal, tetapi tetap teguh dalam tauhid dan yakin bahwa kemenangan hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hamba yang ikhlas. Dalam literatur eskatologi Islam, para ilmuwan muslim banyak menekankan bahwa tipu daya Dajjal juga menyangkut aspek ujian terhadap indera manusia. Dajjal akan menguasai pandangan mata manusia, memperlihatkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak nyata. Dengan kecepatan luar biasa, ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seakan menguasai bumi hanya dalam sekejap.
Ulama menjelaskan bahwa fenomena ini menjadi ujian besar karena manusia cenderung percaya pada apa yang dilihat langsung, meski itu hanyalah ilusi. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad selalu mengingatkan bahwa iman harus didasarkan pada wahyu, dan bukan sekadar pada kesaksian indera yang bisa ditipu. Tipu daya Dajjal juga dipahami oleh sebagian ilmuwan muslim sebagai ujian bagi kaum awam yang pengetahuannya terbatas. Mereka yang tidak memiliki pemahaman agama yang kokoh akan mudah menyangka bahwa Dajjal benar-benar memiliki kuasa ketuhanan. Maka dari itu, sejak dini umat Islam diperintahkan untuk mengenali ciri-ciri Dajjal agar tidak terkecoh. Di antara ciri yang disebut dalam hadis adalah buta sebelah mata dan di dahinya tertulis kata kafir. Ilmuwan muslim menjelaskan bahwa tanda ini menjadi tameng agar orang beriman tidak tertipu oleh kehebatannya. Tetapi bagi mereka yang imannya lemah, tanda itu justru tidak mampu mereka baca karena hati mereka sudah tertutup. Sebagian ulama juga menyoroti bagaimana Dajjal akan menjerat manusia dengan tipu daya yang menyentuh sisi paling emosional, yakni keluarga dan orang terdekat. Dalam riwayat disebutkan ia bisa mendatangi seseorang lalu menampakkan seolah orang tuanya telah hidup kembali dan mengajaknya mengikuti Dajjal. Ini adalah bentuk fitnah yang sangat berat karena menyentuh sisi perasaan terdalam manusia. Ilmuwan muslim menafsirkan bahwa fitnah semacam ini hanya bisa ditolak dengan keyakinan mutlak bahwa tidak ada kekuasaan yang mampu menghidupkan orang mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang mengaku dapat melakukannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas ia adalah pendusta. Beberapa ilmuwan muslim juga menyinggung bahwa tipu daya Dajjal mencerminkan kecenderungan manusia untuk mencari keselamatan instan. Ia akan menawarkan solusi cepat atas segala kesulitan hidup, seolah menghapuskan penderitaan dalam sekejap. Namun semua itu bersyarat dengan pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Inilah bentuk ujian yang sangat halus karena banyak orang lebih memilih keselamatan sesaat daripada kesetiaan pada iman. Para ulama menekankan bahwa ujian ini hanya bisa dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa penderitaan di dunia jauh lebih ringan dibanding azab akhirat. Ilmuwan muslim klasik menegaskan bahwa Dajjal tidak akan mampu masuk ke tanah haram Makkah dan Madinah. Hal ini dijelaskan dalam hadis sahih. Ulama menafsirkan bahwa ini adalah simbol bahwa perlindungan sejati hanya ada pada tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada ajaran yang diturunkan melalui Rasulullah. Dengan demikian, perlindungan dari tipu daya Dajjal bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Siapapun yang menempatkan hatinya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan aman sebagaimana tanah haram yang dijaga oleh malaikat. Ada pula pembahasan ulama tentang bagaimana Dajjal akan menantang para pemimpin umat. Ia akan mendekati para tokoh berpengaruh untuk menundukkan mereka. Jika para pemimpin goyah, maka rakyat akan lebih mudah tertipu. Karena itu ulama selalu menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan beriman. Tipu daya Dajjal tidak akan berhasil jika pemimpin dan rakyat sama berpegang teguh pada agama. Tetapi jika pemimpin tergoda oleh janji dunia yang ditawarkan Dajjal, maka kehancuran umat akan semakin cepat. Ilmuwan muslim kontemporer juga menyoroti dimensi politik dan ekonomi dalam tipu daya Dajjal. Ia akan menguasai jalur makanan, air, dan kebutuhan dasar manusia. Dengan begitu ia memaksa manusia untuk mengikutinya atau mati kelaparan. Ulama melihat ini sebagai pelajaran bahwa umat Islam harus membangun kemandirian dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem yang bisa diperalat oleh musuh. Ketika ketergantungan terlalu besar, maka pintu fitnah akan terbuka lebar. Dalam tafsir sebagian ulama disebutkan bahwa salah satu senjata menghadapi Dajjal adalah dengan menjauhi pertemuan dengannya. Sebab siapapun yang berhadapan langsung berisiko besar tertipu oleh keajaiban yang ia tunjukkan. Ilmuwan muslim menjelaskan bahwa prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga jarak dari sumber fitnah. Sama halnya dengan menjaga diri dari lingkungan yang penuh maksiat, maka umat Islam diperintahkan menjauhi Dajjal sejauh mungkin. Hanya orang yang kuat imannya yang mampu menghadapi secara langsung, sementara mayoritas diperintahkan untuk melindungi diri dengan doa dan amal saleh. Tipu daya Dajjal menurut banyak ulama juga berkaitan dengan klaim kenabian dan ketuhanan. Ia tidak puas hanya diakui sebagai penguasa dunia, tetapi juga ingin diakui sebagai Tuhan. Ini adalah bentuk kesombongan yang melampaui batas. Para ulama mengingatkan bahwa kesombongan inilah yang menyebabkan iblis dilaknat, dan sifat yang sama ada dalam diri Dajjal. Karena itu siapapun yang mengikuti Dajjal, hakikatnya telah mengikuti langkah setan. Akhirnya,
ilmuwan muslim mengingatkan bahwa seluruh tipu daya Dajjal meskipun tampak menakutkan, sesungguhnya hanyalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya tanpa benteng, sebab Rasulullah telah memberi petunjuk lengkap tentang ciri-cirinya, doa yang harus dibaca, dan amalan yang bisa melindungi. Dengan demikian, fitnah Dajjal menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah ujian. Barang siapa terpedaya oleh janji-janji semu, ia akan binasa. Namun barang siapa teguh dalam iman, ia akan mendapat kemuliaan abadi. Dalam pandangan para ulama dan ilmuwan muslim, bahaya terbesar dari Dajjal bukan sekadar kekuatannya yang luar biasa, ataupun kemampuannya menampakkan keajaiban yang menipu mata, melainkan pada aspek psikologis dan spiritual yang ia gunakan untuk mengguncang keyakinan manusia. Ia tidak hanya datang dengan tipu daya yang bersifat fisik, tetapi juga membawa ujian besar bagi akal, hati, dan iman manusia. Banyak ilmuwan muslim menekankan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang mencakup segala aspek, sehingga siapapun yang tidak memiliki pegangan iman yang kokoh akan mudah terseret oleh bujuk rayunya.